Dr. Rismond, sign quote, tolol. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya teman-teman, sebelum kita bahas tentang Dr. Rismond, Dr. Roy Suryo, dan Dr. Tipa Senkot Tolol, kita akan sampaikan buat teman-teman yang ingin memiliki properti di sekitar IKN 10-12 menit. Dari situ cukup dengan 36 juta, teman-teman bisa mendapatkan tanah sebesar 10 kali 20 ya. Dan ada juga yang variasinya jauh lebih terjangkau, yaitu 26 juta di 10 kali 20 ya, dekat Bandara Nusantara. Baik, silakan cek informasi advertisingnya kerjasama dengan Bukan Partai Politik di website kami bukanpartaipolitik.com ya. Di sana ada nomor yang bisa dihubungi. Baik teman-teman, kembali kepada sign quote ya, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond, Dr. Tipa ya, tanda kutip atau sign quote tolol ya. Nah, tentu mudah-mudahan ini tidak dipotong sana sini pada bagian-bagian tertentu, dan harapannya bisa disimak sampai akhir terkait dengan bahasan ini, karena tentu ini sangat riskan ya buat mereka-mereka yang terbiasa menanggapi segala sesuatu dengan pendekatan yang sangat emosional ya. Pasti dengar sedikit sudah langsung menyerang ya, ambil mode atau posisi attack ya, serang. Nah, akronim ini saya create ya ketika mengikuti semua alur apa yang dilakukan oleh seorang Dr. Rismond, yang menurut saya pada tingkat doktor ini adalah capaian puncak ya. Orang-orang yang quote well educated ya, artinya terdidik dengan baik cara berpikir, cara dia meriset, cara dia menarik kesimpulan, dan cara dia melaporkan hasil riset yang dilakukan. Bicara tentang konsep atau istilah, ini saya menciptakan akronim ya. Jadi tolol itu bukanlah dalam pengertian kamus ya. Kalau kita buka, tolol itu artinya tidak berpendidikan, tolol itu artinya tidak wise, tidak bijak, dan sebagainya. Tapi tolol yang saya maksudkan di sini adalah sebuah akronim yang kepanjangan dari T-nya itu adalah talk ya, jadi berbicara. Jadi talk only ya, low objectivity, loose, nah, gitu ya. Jadi talk only ya, low objectivity, dan bicara tentang loose artinya kalah ya. Jadi kalau kita sederhanakan, akronim ini adalah hanya bicara-bicara atau bahasa Pak Presiden omon-omon ya, rendah objektivitas, karena yang kelihatan di situ bukan objektivitas tetapi subjektivitas. Beda kalau objektivitas basisnya, argumentasinya adalah persoalan data, fakta yang tidak ya katakanlah berjarak dengan orang ya. Dia bicara tentang persoalan isu atau gagasan semata-mata. Jadi talk only, low objectivity ya. Objektivitas itu terlepas dari subjektivitas. Jadi bukan hanya persoalan ini. Dari kelihatan bahwa subjektivitas yang mengemuka ya, emosi mengedepan ya, kecurigaan, narasi-narasi negatif, bahkan sifatnya menyerang orang yang diteliti. Belum pernah ada di dunia ini ada sebuah riset yang menyerang orang ya. Bicara tentang fakta dan gagasan. Dan kalau bicara tentang persoalan low objectivity, artinya dengan basis data yang sangat miskin, ya, poor data, itu kemudian membangun satu simpulan ya, atau kesimpulan dari apa yang diteliti, dan tanpa cukup bukti, bahkan menganalisis sebuah data yang tidak valid ya, kemudian mendeklarasikan atau memberikan laporan kepada publik tentang riset. Maka itu ya kita bicara tentang ketololan ini ya. Baik Bang Rismond, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tipa menurut saya masuk dalam sindrom atau
kategori sign quote ini ketololan ya. Ketololan itu bukan dalam pengertian bodoh ya, sekali lagi bukan dalam pengertian tidak berpengetahuan, tapi berbicara pada konteks membicarakan sesuatu, talk only, ya hanya bicara, 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 tetapi kemudian jauh dari support, ya dukungan data yang objektif. Makanya dikatakan low objectivity. Ya. Jadi talk only, low objectivity, dan hasilnya finally ya resultnya adalah lose, kalah. Nah inilah yang kemudian kita lihat bagaimana perkembangan agak sulit bagi kita untuk mencerna sebuah proses ya prosedur dalam meneliti hanya dengan satu dua data yang belum valid, kemudian mendeklarasikan sebuah statement yang tidak berjarak dengan objektivitas. Jadi subjektivitas menyerang kepribadian Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, dan membangun sebuah deklarasi mengatakan bahwa ini palsu, ini telah terjadi ini dan seterusnya. Itulah ketololannya ya. Artinya ketololannya itu talk only, low objectivity ya, lose ya. Jadi akan kalah. Dan itu yang terlihat bagaimana kemudian Dr. Rismond mencoba untuk mencari segala hal isu yang dianggap memperkuat data. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hal itu tidak dilakukan jauh-jauh hari sebelum melakukan deklarasi. Bahkan ketika tidak pernah ya bertemu dengan Pak Jokowi sudah mendeklarasikan. Ya, sekali lagi ketika kita berbicara tentang level seorang dokter ini level yang paling puncak sebenarnya suatu deklarasi bahwa somebody atau seseorang itu memang sudah berhasil melewati suatu proses-proses yang sulit yang tidak mudah untuk ini dan terbentuklah sebuah kepribadian atau karakter yang kita disebut dengan karakter yang sangat cermat, teliti ya di dalam konteks untuk menganalisis segala sesuatu. Disinilah letak ketololan dari sobat kita sekalian, Bang Rismond, ya Dr. Rismond, Dr. Suryo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa, yang menurut saya adalah seorang akademisi yang perlu kemudian so different, ya menunjukkan cara yang berbeda dari orang-orang yang mohon maaf belum terbiasa dalam melakukan riset, kerja-kerja riset, kerja-kerja akademik yang membutuhkan penguatan, strengthen, ya objectivity, ya dibandingkan dengan subjectivity. Ya. Jadi mengedepankan objektivitas atau dibandingkan subjektivitas. Jadi seorang peneliti itu, menurut saya dalam pengalaman apa yang guru-guru saya sampaikan, seorang peneliti yang baik itu dia akan tetap tenang, dia tetap akan menyampaikan apa adanya tanpa bermaksud ingin menjatuhkan orang lain, tanpa ingin memburukkan nama orang di hadapan publik. Nah, karena itulah apa yang dilakukan oleh rekan-rekan doktor kita ini itu potensial, sangat potensial menurut saya. 99,9% itu akan terjerat pada kasus ya pencemaran nama baik. Itu sangat terasa, sangat kentara ya. Tapi ya kita lihat keajaibannya, apakah Pak Jokowi dan keluarga mau memaafkan, apakah publik mau memaafkan, itu semua kembali kepada kita masing-masing ya, kepada Pak Jokowi, kepada ya. Silakan saja, tetapi prosesnya sudah hampir dilidik ya. Dilidik karena tentu kalau berbicara tentang Bareskrim, nah sekarang kita bicara tentang Polda, itu bicara tentang mereka betul-betul berusaha mencari bukti-bukti terlebih dahulu secara objektif, ya, bukan secara subjektif. Sehingga satu kali mendeklarasikan untuk menyerahkan itu pada jaksa penuntut umum atau siapalah yang ahli di bidang itu, yang berhak untuk itu akan terjadi setelah ya mereka betul-betul meyakini bahwa Polda tidak sekedar talk only, ya, low objectivity and loose. Tapi mereka tidak bicara soal omong-omong. Mereka melakukan analisis, kalkulasi, meyakini seyakin-yakinannya. Setelah yakin, akan diserahkan berkasnya. Inilah yang dimaksud keyakinan validasi yang dikerjakan oleh pihak kepolisian yang agak sulit akan kemudian ditangkis oleh rekan-rekan kita, Roy Suryo, Dr. Tipa, dan Dr. Rismond. Jadi teman-teman,
kita sudah membahas ketololan ya Dr. Rismond dalam Sengkuot sebagai sebuah akronim dari talk only, ya, talk only, low objectivity, loose. Ya, jadi siapapun yang hanya bicara-bicara, ya, tidak punya basis data atau berjarak dengan subjektivitas dan objektivitasnya akan kalah. Ya, ada peribahasa Timur Tengah yang mengatakan dalam tinggal tenang terletak kekuatan seseorang. Karena itu kelihatan bahwa emosi-emosi yang diumbar itu bukan style seorang dokter. Makanya penuh muatan yang kita sebut sebagai TOLO, talk only, low objectivity, loose, bukan partai politik.